pula ketua kita Hakon jadi imam malam ini. Walaupun siang tadi baru sudah dari rumah, malam ini juga nanti Hakon jadi belum tak awak ya. Jadi ulun tadi di rumah begitu dengar ajan iya benar-benar nanti ajan nih biasanya mah dari akal sudah ada itu. Ya paling gak ada akal dari kecatatan kita bahwa ada juga malu hari akan kita di ajan ini. Karena besok salah ada video. Kalau yakin si Wanti maupun Ijal tidak pernah melihat video apa sebenarnya. Bapak sekalian, karena hari ini imamnya pun lagi mengisi potong lagi panggilan, khususnya buat anak-anak kita, ulun ingin kisahkan sedikit salah satu episode dalam kehidupan Nabi yang penting sekali, yang dimana keimanan benar-benar diuji adalah ketika harus berhadapan dengan perang. Dan perang pertama terjadi itu kebetulan bulan Ramadan. Perang pertama itu adalah perang yang dikenal dengan perang Badar karena terjadi di tempat bernama Badar. Kalau jamaah haji jalannya lama masih melewati Badar. Sekarang sudah dibangun tol Mekah Madinah, ada lagi melewati Badar. Jadi yang ingin sampaikan banyak sekali sebenarnya perang Badar itu, di mana Badar itu para pesertanya itu Allah yang masuk surga semua. Bahkan ada turun ayat, terserah kalian mau berbuat apa saja kalian. Dan setelah ayat itu turun memang ada sekitar 300 orang itu yang membuat kesalahan besar, yaitu membesarkan rahasia perang. Tetapi oleh Nabi karena dia peserta Badar, dia tidak dihukum. Kemudian di zaman Khalifah Umar pun biasanya Umar menerima pengaduan dari rakyat ini. Ada di antaranya Abu Sufyan bin Mas'ud dicuekin saja sama Umar. Umar lebih memuliakan peserta Badar walaupun hanya orang miskin. Nah, di antara peserta itu terdapat anak-anak. Anak-anak yang bahasa anak-anak. Jadi ketika pasukan itu disusun, biasanya komandan ini memeriksa perbarisan dulu. Ada satu orang di antaranya berlari-lari di grup satu berpindah pulang ke grup yang lain. Grup itu biasanya kayak ada komandan bergerak, komandan pokok-pokok bergerak, yang bergerak, yang sudah sendiri gitu. Ada satu orang yang berpindah-pindah seolah-olah menghindari penglihatan dari komandan perang. Jadi ditanyakan dia kenapa itu, ternyata dia anak kecil. Aku takut kalaunya Rasulullah melihat aku dan mengeluarkanku dari pasukan. Saking hendaknya 4 perang. Kemudian akhirnya ketahuan juga, tetapi meminta dengan syarat untuk terlibat dalam peperangan. Ya sebut saja misalnya anak itu bernama Ulwan. Kemudian sahabat yang lain rupanya ia ikut perang itu bersama kakaknya. Karena masih halus, kakaknya yang menceritakan, bahkan dalam menuju peperangan itu aku membawakan parangnya. Saking ingin itu mengangkat parangnya dan alih, tapi ingin terlibat dalam perang. Sedangkan sahabat yang lain tertangkap
berhasil, kemudian meminta untuk tetap ada dengan keluarga berbalik jika belum cukup umur keluarga. Kemudian dia menyebutkan si anu kong dibawa aja. Si anu tadi yang lalu katanya sudah jangan sudah kawannya kuat, rupanya kalau itu dia perlu harus tadi belum pintar mana. Setelah dicoba memang pilih mana. Jadi dengan kebisaannya itu yang boleh. Sampai kemudian datang pula 2 orang anak-anak yang bertanya kepada salah satu sahabat, kemudian lupa siapa, Ibnu Mas'ud yang ditakoni paman ya, nang mana ngaran Abu Jahal. Nah, rupanya kisah sebelum hijrah terbawa ketika hijrah Madinah bahwa di Mekah itu diperangi dengan sangat oleh kaum sendiri, kaum Quraisy, dan tokohnya itu bernama Abu Jahal atau aslinya Abu Lahab. Jadi dari pamannya turun dan negara. Rupanya berdua ini ikut perang dengan satu tujuan, membunuh Abu Jahal. Nah, itu jalan tujuan. Jadi begitu tos perang pecah, dia menuju ke pasukan musuh. Karena awaknya harusnya tidak disangka-sangka oleh pasukan musuh, pasukan Quraisy. Diabaikan, orang malah memperhatikan awaknya kenal kayak Umar, yang permintaannya bagus kayak Hamzah dan seterusnya, yang memang sesama Quraisy itu tahu siapa yang jago. Mereka lena terhadap 2 anak kecil. Dan Abu Jahal itu panglima perangnya sekaligus raja Quraisy pada saat itu juga tidak menyangka dengan kelengahannya itu 2 anak kecil ini berhasil menyabet betis sebelah kanan dan saya lagi sebelah kiri sampai terluka parah. Nah, kemudian begitu tahu ya anak udah dikalahkan, ceritanya kembali ke pasukan sendiri, tetapi kemudian menemui saya. Datang lagi sahabat yang lain bernama Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Ibnu Mas'ud itu orangnya halus, tetapi memiliki parangnya panjang luar biasa, sehingga begitu di jalan itu tak payah oleh parangnya. Jadi dia mendatangi sebenarnya Abu Jahal sudah sekarat, tetapi yang menimpas-nya terakhir dia, sehingga dia mengakui karena orang Arab itu mengingatkan siapa yang dibunuhnya. Kenapa mereka mengingatkan? Karena siapa yang berhasil membunuhnya biasanya dia yang mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Tetapi sebelum itu sebenarnya yang melakukannya adalah anak kecil. Disebutkan Sayyidun berumur 14 tahun, satu lagi 13 tahun, bernama Mu'az dan Ma'aruz. Nah, di sini anak-anak sekalian, perhatikan usianya 13 dan 14 tahun, dan usia ini sudah kalian lewati. Nah, jadi untuk kalian ketahui, dalam Islam itu tidak ada tahapan anak-anak, remaja, dan dewasa lalu mengulang ibadah. Dalam Islam itu cuma 2 periode manusia, yaitu periode belum berakal dan periode sudah berakal dan kurang balik. Cuma 2 itu aja. Sebelum balik itu kalian suci, tidak dihitung pahala dan surga, pahala dan berat dan dosa. Tapi setelah balik dihitung semua. Ini cuma 2 itu. Dan mungkin anak-anak sekalian sudah balik semuanya, kecuali masih istri. Nah, dari sini kita belajar bahwa keberpihakan kita kepada agama itu sudah dituntut sejak dari Islam, dan diantaranya adalah dengan memakmurkan negara kita. Nah,
seberat dari yang dapat bertaruh nyawa. Jadi lebih mudah dalam hal mengisinya dengan kegiatan keagamaan, di antaranya memaklumkan ada. Nah, alhamdulillah pada kita dibekali anak-anak yang rajin, keturunan Walijai, anak atur, kemudian anak tetapi, dan saatnya sudah ditugaskan untuk mengimami kita semuanya. Dan ya, mohon yang sudah senior ini berlapang dada, ada sedikit kekurangan dalam penampilan anak-anak kita, karena memang sudah saatnya harus maju ya. Dan kalaupun terdapat kesalahan, anak-anak sekalian jangan berkecil hati, karena tidak ada penampil pertama itu yang melakukan dengan sempurna. Dia akan membangun performanya dalam setiap kali penampilan itu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Kalau sekali tampil kemudian merasa dia ada sanggup lagi, ada mentok dan ada politik lagi. Tetapilah terus saja maju, dan kalian beruntung di sini memberi kesempatan untuk itu. Di jemaah lain, ada Tuhannya habis, ada maju. Ini urusan pondoknya orang ini masih baru lagi. Nah, di mana kita, insya Allah mendorong pertumbuhannya kader-kader baru dan mau kita harapkan itu. Kemudian ya, sebagian orang tua berhubungan mendapati anaknya sudah mengimami diri. Dimana seperti disebutkan sebelumnya itu kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berharap kepada anak-anak kita akan menjadi imam. Ya, sebagian orang tua berkesempatan melihat anaknya menjadi imam. Sebagian yang lain ada sampai ulun memulai jadi imam di sini tahun 2000 setelah 16 Ramadan 1421 Abah Ulun meninggal. Jadi waktu itu meminta kepada Pak Anas Suryadi almarhum untuk berkesempatan sedikit tausiah, karena belum tahu apa belum ingin salah satu anaknya bisa juara memberikan tausiah apa saja, yang penting bertampil di depan orang lain. Nah, sebagian orang berkesempatan melihat ujian, saya tidak. Untuk saran kepada anak-anak sekalian, ya 60 bulan hidup kalian bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua dengan hakun disuruh imam dan sebagainya. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini bisa berlanjut kegiatan. Terima sekalian, demikianlah apa yang menjadi sedikit bahan evaluasi. Dan selain kepada anak-anak, tentu saja kepada orang tuanya, mohon agar diberi amalan, diawasi anak-anak kita untuk terus berusaha melanggar, diperhatikan menyebutkan kuliah itu berarti ada masalah. Dia jadi pagar, ini anak-anak yang kayak itu jadi baik sudah ada mafalida, ada anak kamu, alhamdulillah. Itu hari Juni akan lebih rajin daripada subuh anaknya. Ini tanpa diingat
Demikian sekalian